karena hari Ahad kita masuk Asyura 10 Muharram. Nah, hari ini hari Sabtu masuk Tasu'a, dianjurkan berpuasa agar puasa kita di hari Ahad atau hari Asyura itu tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi tanggal 10 Muharram itu juga berpuasa. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a yarhamu walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahu yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa usuli furu'i. Anallaha yataghashsha birrahmal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anallaha yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yusahil matlubana wa yaqdi hawaijana hajah fid dunya bil maisarah hajah fil akhirah bil maghfirah. Wa anallaha yuqawi alaina al-iman wal islam wal yaqin wa ridha wa taslim wa ala manawabi sallallahu alaihi bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam keadaan yang mulia dan di hari yang mulia, hari Tasu'a. Hari ini masuk hari Tasu'a lah. Tasu'a hari ke-9 daripada bulan Muharram. Nah, karena hari Ahad kita masuk Asyura 10 Muharram. Nah, hari ini hari Sabtu masuk Tasu'a, dianjurkan berpuasa agar puasa kita di hari Ahad atau hari Asyura itu tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi tanggal 10 Muharram itu juga berpuasa. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kemudian fawajadal yahud yasumuna, Nabi Muhammad menemukan orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai orang-orang Yahudi, ada apa kalian setiap tahun berpuasa 10 Muharram? Kemudian orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa setiap tanggal 10 Muharram dikarenakan gembira, senang, selamatnya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun. Nah, karena di tanggal 10 Muharram Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun. Oleh karenanya kami berpuasa lah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan,
nahnu aula bi Musa minkum. Kalau begitu harusnya kami lebih dari itu. Kami orang Islam lebih daripada orang Yahudi. Orang Yahudi aja bergembira, kami orang Islam lebih lagi. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada kita selain kita berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, dianjurkan kita berpuasa dari tanggal 9 atau hari Tasu'a hari ini. Nah, bagi yang setelah azan tadi kada makan lah atau kada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, boleh pin masang niat sahajako berniat puasa hari ini hari Tasu'a sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kada berpuasa hari ini ya esok pulang berpuasa. Ya kan? Masih ada hari esok. Nah, mun hari ini kada kawa hari ini dan hari esok. Ya paling kada sehari barang ya kalau esok hari Asyura. Ya walaupun hari Tasu'a ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melaksanakannya lah. Karena itu disebutkan puasa Asyura ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bahkan sebelum diwajibkan bulan Ramadan. Nah, jadi puasa hari Asyura ini sudah disyariatkan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan. Seolah-olah puasa Asyura ini wajib dahulu tuh. Sehari ya wajib. Kemudian di akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la in ishtu ila qabila asuman natase. Kalaunya aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di tahun akan datang, kata Nabi Muhammad, aku puasa hari Asyura ini dari tanggal 9, yaitu puasa Asyura ini dari tanggal 9. Ya kan? Yaitu Tasu'a. Tanggal 9 Tasu'a ya Allah. Kalau Asyura itu kan tanggal 10 Muharram. Nah, adapun ibadah-ibadah yang dilakukan di tanggal 10 Muharram banyak lah. Banyak, salah satunya adalah puasa, ya kan? Puasa. Kemudian selain berpuasa, perbanyak sholat. Kemudian yang ketiga adalah menjalin tali silaturahmi. Yang keempat, ziarah orang alim. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Yang keenam, memakai celak mata. Yang ketujuh, mengusap kepala anak yatim. Yang kedelapan, bersedekah. Yang kesembilan, mandi. Yang ke-10, menambahkan nafkah untuk keluarga. Yang ke-11, memotong kuku. Dan yang ke-12, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, ini bisa dimulai yang 1000 kali membaca surah Al-Ikhlas nih. Imbah maghrib hari ini. Nah, sudah mulai datang membaca surah Al-Ikhlas. Kalau kebanyakan yang 1000 kali, ya kah? Surah Ikhlas apapun kawa. Kalau kebanyakan ya 1000 kali. Misalnya kawa 500 atau 100 ya kah? Intinya siapa kawa ya kah? Nah, selain membaca ini bacaan lah. Selain membaca surah Al-Ikhlas juga kita dianjurkan untuk membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajhuri, barang siapa yang membaca tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, hasbun ini segan isok lah. Isok hari Asyura. Namun hari ini kan Tasu'a ini kita puasa aja. Nah, adapun esok, nah yang 12 tadi. Nah, kemudian juga dianjurkan kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oleh ujar Imam Al-Ajhuri, beliau mengatakan siapa orang yang membaca tanggal 10 Muharram hari Asyura, insyaallah esok hari Ahad, apa bacaannya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula
wa ni'man nasir. Berapa banyak? 70 kali. Kafahullahu ta'ala syardalikal am. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga daripada segala bentuk kejahatan di tahun itu. Jadi di tahun itu kada bakal kejahatan atau sesuatu yang tidak baik menimpa kita. Nah, bagus. Ya lah. Nah, ini amalan-amalan yang baik dibaca atau dilakukan di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, adapun hari ini berpuasa kita ya Allah. Nah, berpuasa. Saya kira kada sama ya Allah. Puasa kita esok hari Ahad dengan puasanya hari orang-orang Yahudi. Amun esok pangguru juga ada puasa kami jar. Hari ini puasa lagi aja. Puasa juga ya Allah. Sebab itu disebutkan sehari berpuasa bulan atau hari bulan Muharram sama dengan pahalanya berpuasa 30 hari atau 1 bulan. Nah, mun ada kawal puasa esok misalnya, ya tetap aja puasa hari ini. Kalau bang ibaratnya karena esok ada puasa, kalau gue aja esok ada puasa. Padahal kan rencananya nih puasa hari ini supaya kada sama lawan gawian orang-orang Yahudi, lawan puasanya orang-orang Yahudi. Nah, karena esok ada puasa, hari ini ada puasa juga, tetapi puasa aja Allah. Sedikit kita membaca kitab. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fi darainil amin fi kitab Fathul Qarib al-Mujib ila angal sampai daripada perkataannya at-tarhibu min izhari syamatati bil muslim wal manni bil ata alaih wal iftikhar wal baghi. Ini adalah ancaman mencaci maki orang Islam. Nah, dah boleh lah. Syamatah tuh mencaci maki, dah boleh. Menyembati lah bahasanya. Nah, dah boleh, haram hukumnya. Wal manni bil ata, maungkit pemberian, dah boleh juga. Maungkit pemberian dah, ada boleh. Maungkit pemberian. Nah, aku tuh jar. Nah, itu kada boleh itu. Mun kada aku jar mano kada jadi. Nah, kada kawat udah boleh itu. Wal iftikhar, bangga. Ada boleh juga, berbangga diri. Wal baghi, zalim. Ada boleh juga lawan orang Islam. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang beriman itu saling bersaudara. Bukan saudara-saudara, adalah saudara seagama maksudnya. Surah Al-Hujurat ya Allah. Surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang beriman itu saling bersaudara. Maksud bersaudara sini bersaudara seagama ya Allah. Jadi kita ini diikat oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaudara. Arti bersaudara itu artinya ada boleh menyakiti ya Allah. Nah, kayak pahlawan ding sanak ya kan. Nah, kada boleh menyakiti kada boleh, entah itu secara fisik lah atau secara lisan. Ngaran bading sanak ya kan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Nah, bersaudara di pintang agama. Nah, yang ngarannya bersaudara itu kada boleh menyakiti, entah itu secara fisik ataupun secara lisan. Saudara, ya kalau kada boleh. Makanya disebutkan apa namanya di dalam sebuah hadis ya kalau tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya melebihi cintanya terhadap dirinya. Nah, ya kan? Tidaklah sempurna iman seseorang, ajar Nabi Muhammad nih. Terkecuali dia mencintai saudaranya melebihi cintanya terhadap dirinya seorang. Nah, kayak kita nih ya kalau indah disambati
Kayak kita indah disakiti. Nah begitu juga dia tidak ingin menyambati saudaranya dan tidak menyakiti saudaranya. Nah ada hendak ya Allah. Nah seperti itu juga orang mukmin sejati. Tidak sempurna iman seseorang terkecuali dia mencintai saudaranya melebihi cintanya terhadap dirinya. Manusia itu ada 3 macam ya Allah. Manusia itu ada 3 macam. Ada yang menunaikan haknya ada yang menunaikan hak-hak orang lain menunaikan hak manusia sekalipun dirinya sakit ada yang kayak apa orang tuh nyaman biar orang sakit yang penting orang nyaman. Satu manusia nih. Manusia yang nomor 2 pulang inya memikirkan yang kayak apa orang nyaman apabila ini sudah nyaman. Nah aku dulu nyaman gini hanya orang lain aku nyaman nih. Nah ada juga gitu. Yang ketiga yang terakhir inya kada hendak orang itu nyaman. Nah ini orang zalim nih ya Allah, orang zalim dah hendak orang nyaman. Nah jadi manusia itu terbagi kepada 3. Orang yang menunaikan hak orang lain sekalipun dirinya kada nyaman gitu nah ya Allah. Sekalipun dirinya sakit, sekalipun dirinya tidak mendapatkan nikmat tersebut, dia memikirkan kayak orang nyaman biar seorang sakit. Nah ini bagus banget nih ya kah. Ini akhlaknya orang-orang yang as-siddiqin jar ulama, orang yang hebat. Nah, ini bubuhan wali gitunya, bubuhan nabi itu. Nabi Muhammad itu ya Allah. Nabi Muhammad itu sampai beliau itu bersedekah sampai sidin gak ada bisi apa-apa habis ya harta sidin apa jorang itu sidin sedekahkan. Pernah ya Allah Nabi Muhammad itu lapar-laparnya ketika buka puasa datang orang fakir miskin mengatok rumah tiba-tiba man fil kharij ya Nabi Muhammad, siapa ngarannya di luar, siapa di luar? Ujaran di luar nih miskin nih, orang fakir miskin padahal hendak menyop nih dijolong sidin padahal hendak buka puasa. Wah nih Nabi Muhammad ya Allah memikirkan yang kayak orang nyaman sekalipun seorang sakit. Nah sekalipun seorang yang sakit, nah itu hebat banget. Yang kedua ada juga seorang dulu nyaman hanya orang lain. Nah nek di bawah levelnya dikit ya kan, enak kayak orang itu di bawah pada yang pertama tadi. Yang ketiga nya kada hendak melihat orang nyaman. Nah orang dapat nikmat lah, orang nyaman, wah nya sakit hati tuh melihat orang tuh nyaman tuh sakit hati. Nah ini orang zalim lah, orang zalim. Nah, tahu kita ini masuk yang mana ya Allah? Kada tahu bang ya Allah. Nah jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Ujar Allah Subhanahu wa taala orang beriman itu bersaudara. Nah, bersaudara. Arti bersaudara itu tidak akan menyakiti secara fisik atau secara lisan. Udah mau saudara. Nah, saudara. Amun kada bersaudara ya bermusuh taras tak. Arti lawanan kada bersaudara itu ya bermusuh. Nah kemudian Al-Hujurat ayat yang 10. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fid din. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbu an tasyi'al fahishah, bahwasanya
orang-orang yang suka menyebarkan kejahatan. Orang yang suka menyebarkan kejahatan ini ada baik kayak lah, kurang gawian. Bahasa kita wahininya provokator sama lah, provokator ya Allah, provokator. Amunnya bahasa Arabnya itu kan namimah, adu domba. Nah, menyebarkan kejahatan itu ada baik tuh, menyebarkan kejahatan. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang yang suka menyebarkan kejahatan kepada orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman dijahat-jahatinya. Orang-orang beriman dijahatinya. Ada boleh lah, ada boleh kita. Orang beriman disambatinya, ini dijahatinya. Padahal ini orang beriman, orang ini baik aja. Lalu difitnahnya, diprovokasinya, lah, digibahinya, iya dizaliminya lah. Lahum adzabun alimun fid dunya. Mereka orang yang seperti ini nih, adzabun alim, mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Wah, ini sakit banget ini di akhirat. Sakit banget di akhirat. Yang provokasi nih lah, menyebarkan kejahatan nih, sakit di akhirat kena. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, bukan hanya sekadar di akhirat saja tapi di dunia juga. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan engkau tidak tahu. Nah, Allah taala yang tahu, sedangkan kalian yang tidak tahu. Jadi kita jangan sama percaya juga pulang. Ya kan? Ada orang misalnya lah mengkhabarkan sesuatu lawan kita jangan sampai percaya. Apalagi kita mendengar kemudian kita sebarkan lawan orang lain, itu ada boleh. Itu jar Nabi Muhammad, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan pandusta atau pembohong. Dia berucap, dia berbicara setiap apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar diucapkan, disampaikan ke orang lain. Oh, ini pembohong nih. Ya kan? Harusnya bagaimana? Harusnya apa yang kita dengar itu kita saring, ya Allah. Nah, kita saring, bujur atau kadanya. Jangan difilter dulu, ya Allah. Difilter. Kalau orang beriman seperti itu. Jadi apa yang dia dengar difilter dulu, nah, hanya disampaikan. Jadi kada gampang men-share kayak jarang tak. Nah, wah ini kan apa namanya, share ya sambatannya lah. Wah ini kan ada zaman sosmed. Jadi kita ketika mendapatkan berita itu jangan asal share aja. Nah, itu jar Nabi Muhammad, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli masami'. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pandusta, pembohong. Nah, dia menyampaikan atau mengutarakan atau membicarakan setiap apa nih yang dia dengar dibicarakan. Nah, itu pendusta, ada boleh. Bapak bagaimana? Kita saring dulu ya Allah. Nah, kita saring dulu. Kita lihat betul atau tidaknya. Nah, seperti itu harusnya nih. Nah, innal ladzina yuhibbunal antasya'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang suka menyebarkan yang kada baik lah, apalagi orang-orang beriman yang dijahatinya. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang tahu. Nah, jadi kita jangan gampang percaya dengan ucapan apa yang kita dengar, ucapan orang lain ya lah. Kita filter, apalagi kita langsung kita sebarkan, jangan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui sedangkan tidak mengetahui. Apa yang kabar yang kita dapatkan itu belum tentu bujur. Al khabar imma shadikan wa imma kadiban. Kabar itu bisa bujur, bisa salah ya Allah. Jadi kita jangan sampai gampang percaya. Bisa hoak ya Allah, bisa
Intinya bujur aja kita kada boleh menyebarkan lah, apalagi salah, apalagi yang hoax. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang beriman. Ini orang beriman ini ada tandanya lah. Orang beriman ini ada tandanya. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrat hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fahuwa mu'min. Tatkala dia senang melakukan kebaikan, sedih tatkala melakukan dosa atau kemaksiatan, nah itu orang beriman. Itu tanda orang beriman. Senang melakukan kebaikan, sedih tatkala melakukan kejahatan atau kemaksiatan, itu orang beriman tak? Nah, al-mu'min man syarrat hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu. Orang beriman senang melakukan kebaikan, sedih tatkala melakukan kemaksiatan. Karena orang beriman itu bukan orang yang bersih dari dosa, ada lah. Kalau bang ibaratnya orang beriman tuh kada ada dosa. Orang beriman tuh berdosa juga, cuma inya tatkala melakukan dosa, terjerumus melakukan kemaksiatan, dia menyesal, sedih dan bertaubat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian membatalkan, la tubtilu membatalkan lah, shadaqatikum sedekah yang kalian keluarkan, bil manni dengan mengungkit-ungkit. Nah, kita nih Allah bersedekah, kita ungkit-ungkit, nggak ada jadi pahala, ya kan? Nggak ada jadi pahala. Ya tadi ujar Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian membatalkan atau menghilangkan, lebih bagus itu, menghilangkan pahala sedekah yang kalian keluarkan dengan bil manni, mengungkit-ungkit. Nah, ada boleh mengungkit-ungkit tuh. Aku tuh jar, yang menyumbang tuh aku. Nah, ada boleh itu, ada boleh. Nya tanda amal ibadah orang itu diterima lah, tanda ibadah kita tuh diterima. Itu kan diingat lagi, itu tanda ibadah kita diterima, ada ingat lagi. Nah, tuh pian semalam tuh jarang bangun masjid, kok kan ingat lagi, nah berarti diterima tuh ya Allah. Nah, diterimanya tanda ibadah kita itu diterima adalah kada ingat lagi. Mun masih ingat, masih menguya-nguya, nah berarti ibadah kita tuh belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inya kita tuh harus memprioritaskan bagaimana ibadah itu diterima daripada banyak beribadah. Dia banyak beramal beribadah tapi kan diterima kan percuma. Nah, makanya ulama itulah mereka itu memprioritaskan bagaimana diterimanya ibadah daripada banyaknya ibadah. Memang bagus pengalah banyak beribadah mau diterima. Namun banyak beribadah kada diterima pulang, nah percuma. Nah, makanya ulama itu mereka itu lebih memprioritaskan banyak diterimanya ibadah daripada banyaknya ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai kalian menghilangkan pahala ibadah sedekah kalian dengan menguya-nguya lah. Wal adha nya ada 4 tanda orang itu beruntung. Lah tanda orang itu untung 4. Yang pertama, ingat lawan dosa. Untung berarti. Yang kedua, lupa akan kebaikan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga,
apa namanya memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah. Yang keempat, yang terakhir, memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas. Bilanya memandang masalah dunia kepada orang yang di bawah, bersyukur. Bilanya memandang masalah akhirat kepada orang yang di atas, maka dia akan semangat untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, empat. Salah satunya tadi. Salah satu tanda orang yang beruntung adalah lupa akan kebaikan yang pernah dia lakukan. Sebab tatkala kita mengungkit-ungkit kebaikan lah, nah akan jadi pahala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Wal adza, dan mengganggu. Termasuk juga tak? Ya kah? Mengungkit-ungkit, menghilangkan pahala. Mengganggu orang Islam juga termasuk. Mengganggu itu entah dengan ucapan, ya kalau memfitnah, memprovokasi, kemudian menggibah lah, atau menyakiti atau menyambati yang ada baik, itu al-adza, mengganggu. Nah, menghilangkan pahala tuh mengganggu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti mereka yang menginfakkan hartanya untuk dilihat manusia. Nah, ada terima juga tuh. Nya menginfakkan harta tapi hendak minta nilai lawan manusia. Wah, ini kada diterima. Biar kayak apa aja banyaknya. Lah. Ria, ngarannya ria. Itu disebutkanlah orang-orang yang ria itu kayaknya mereka akan menagihnya, kan memang kita nanti di akhirat tuh menagih pahala ibadah yang kita lakukan, ya kah? Mana pahala majelis, mana pahala Al-Quran, mana pahala qiyamul lail, mana pahala puasa, nah, mana pahala tasu'a, mana pahala asyura, nah, ya kah? Mana pahala sedekah. Nah, itu karena di akhirat kita akan menagih lawan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jasa. Dunia tempat kita beramal, akhirat kita dibalas. Nah, kita kan menagih di akhirat. Yang pahalanya, yang yang beramalnya ikhlas bakal diberi oleh Allah. Nah, jar Allah taala. Ikam samalam di dunia bersedekah, di dunia puasa, di dunia berzakat, di dunia ibadah ini, ibadah itu. Ini pahalanya. Nah, tapi orang yang ria nih. Tatkala menagih kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, mana pahala ulun berpuasa, mana pahala Al-Qur'an, mana pahala ini, mana pahala itu. Maka banyak dahulu. Ibadah yang aku lakukan, mana pahalanya? Lalu jar Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, engkau tatkala beramal, engkau tatkala beribadah bukan karena aku, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena orang lain, karena minta nilai kepada makhluk. Kok ambil sana pahalanya lawan makhluk yang kau minta nilai. Nah, seperti itu. Makanya kita beramal beribadah itu belajar ikhlas lah. Ikhlas. Percuma amal segunung tapi ria. Kada ikhlas nih lah. Bukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya percuma. Itu diceritakanlah orang yang ria nih beramal beribadah ria itu diibaratkan jar ulama lah, ujar ulama seperti seseorang yang pergi ke pasar membawa bakul. Nah, banyak bawaan bakul nih, di dalam bakul nih hibak bakul nih, penuh gambong bakul. Nah, sekali dilihat, sekali sampai ke rumah dilihat, sekalinya batu wara. Kada ada isinya nih ya Allah. Nah, bapak juga ke pasar ibaratnya, bihima ke pasar nih membawa bakul lah ya lo, bakul, tas, centengan tuh nah. Hibak gambong dikira orang ya kalau banyak banget tukaran nih. Dari pasar ya Allah, sekalinya batu wara isinya. Nah kayak itu gitu orang beramal beribadah ya kalau ria
kada ikhlas nih lah, mau unting pujian manusia. Oh, orang memuji mana tuh aja. Wah, aja bagus banget tuh. Ba amal banget, ba ibadah banget orangnya. Pa ibadah banget tuh latih orang aja, penyembahyang orang ini orang. Padahal niatnya hendak minta itu aja ya kalau. Nah di akhirat zong. Ya, zong Pak di akhirat kada dapat apa-apa lah. Ria lah. Ria. Lawanan ria itu ya ikhlas. Ria itu 4 tandanya. Tanda orang ria 4. Yang pertama, yaksul idza kana wahdah. Kalau seorangan koler. Wah, ini bilangnya seorangan koler beramal beribadah. Yang kedua, rajin bilangnya orang banyak. Wah, bila orang banyak bakam. Oh, karimot puntong sidin. Katanya terus tasbih. Orang ada orang bang ya kalau. Ada orang ria tak. Kemudian yang ketiga, bilangnya diambung. Ya bila dipuji, tambung. Bertambah semangatnya. Wah, pian nih bang sudah wali Allah Ta'ala di komplek keruing nih jar. Genal baju sidin. Nyata aja jar. Lah jar. Aku baca tasbih. Ada kurang 1000 sehari ini ada kurang jar. Wah, ini puasa nih jar. Tenggorokan karing nih jar. Nah, iya. Bila diambung orang tuh ambungan. Nah itu ria aja tuh. Yang keempat bilanya dihapak bampih. Bila dihapak orang bampihnya, wah ria aja nih. Jadi tanda orang ria itu 4. Seorangan koler, bilanya banyak orang penuh rajin, bilanya diambung semangat beramal, bilanya dihapak bampih. Nah itu ria. Nah lawanan ria itu ya tadi ikhlas. Ikhlas. Jadi syarat kita beramal beribadah itu ikhlas ya Allah. Mun kita beramal beribadah kada ikhlas ya kada diterima. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan menguya-nguya, wal adza dengan mengganggu orang, enggak boleh. Kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak tapi minta nilai lawan manusia. Nah, ini hilang juga pahala. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan dia tidak beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabihu wabilun fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Seperti safwanin alaih. Safwan itu batu lah. Seperti batu yang dipenuhi dengan debu, penuh dengan tanah ya. Batu ini berasih dipenuhi dengan tanah. Fa'asabahu wabilun. Kemudian tatkala terkena hujan lah fatarakahu solda, maka hilang batu tersebut lah. Layak dirun ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu atas sesuatu dengan apa yang mereka usahai. Surah Nah, intinya di sini ya Allah dianjurkan untuk kita ikhlas di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu sia-sia lah, kada dapat pahala. Nah, itu maksudnya tuh ya Allah. Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan itu sia-sia, kada jadi pahala. Nah, la tubtilu shadaqatin bil manni wal adza kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas. Termasuk juga yang sia-sia ya kan, yang menghilangkan pahala amal ibadah kita, ria'an nas. Kita mengorbankan harta atau kita beramal beribadah ria'an nas ya kan, ria'an nas, yaitu
mengharap penilaian daripada manusia. Kita nih minta penilaian lawan manusia ada habisnya. Ya Allah. Kita nih minta bahasa wahyunya validasi dari manusia itu ada habisnya. Ya kah? Nah, kita melakukan ini, ya kah? Ada yang ketujuh, ada yang ada. Nah, itu sunnatullah ya Allah. Nah, makanya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah serta keistiqamahan dan keikhlasan untuk kita bisa beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ulama mengatakan jangan lupa esok ya kah hari Asyura kita banyak beramal selain siangnya lah. Selain siangnya kita melakukan itu, malamnya pun dianjurkan kita beramal beribadah. Ulama mengatakan dianjurkan malam Asyura itu minimalnya isya dan subuh berjamaah minimal ya. Kalau berarti malam Ahad berarti isya dan subuh berjamaah ya, bagus lagi. Sama malaman suntuk ba'amaliyah lebih bagus lagi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafun salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.